merasakan pelajaran kaki Tono. Insya Allah kita tetap sesaberean atau meskipun nahdlatul ulama kalian Muhammadiyah. Muhammadiyah rasa Wahabi di kasus Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ditulis oleh Imam Fadoli di siword.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Acara Harlah atau Milad NU ke-94 yang rencananya akan diselenggarakan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang mendapat penolakan dari warga Muhammadiyah setempat berbuntut panjang. Hingga tulisan ini dibuat, di media sosial masih berseliweran berbagai respon, baik dari warga NU atau Nahdliyin yang menyayangkan peristiwa itu bisa terjadi, maupun dari pihak warga Muhammadiyah yang melakukan pembelaan. Tak sedikit juga yang berusaha menengahi dengan narasi-narasi menenangkan, seperti dengan mengungkit hubungan baik yang sudah terjalin sejak kedua ormas itu didirikan dan dipelopori langsung oleh masing-masing pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari banyak respon yang saya baca di media sosial dan beberapa di media mainstream, saya tertarik mengamati pernyataan-pernyataan yang disampaikan pimpinan PPGB Ansor yang juga Panglima Banser, Yakut Khalil Qaumas, atau yang biasa disapa Gus Yakut. Secara beruntun, Gus Yakut menulis di Facebook yang saya menangkapnya ada semacam kekesalahan dan kecewa, khususnya kepada pihak PP Muhammadiyah. Meski pernyataan-pernyataan Gus Yakut banyak disampaikan dengan gaya satir dan dibumbui canda khas Nahdliyin, namun pesan yang disampaikan sangat terasa bahwa dia cukup kecewa karena adanya peristiwa penolakan Harlah NU di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Di bawah ini akan saya kutip satu dari beberapa pernyataan Gus Yakut yang dipublikasikannya di akun Facebook pribadinya, Yakut Khalil Qaumas, pada Rabu 4 Maret 2020 pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Kami semua berterima kasih diingatkan sekaligus diajari tepos liro oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Banyaknya sekolah, rumah sakit, rumah yatim sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah di basis-basis NU dan baik-baik saja adalah salah satu praktek tepos liro itu. Kami tidak terusik apalagi terganggu. Malah sebagian kami ada yang sekolah dan berobat di aset milik Muhammadiyah tersebut. Beberapa acara Muhammadiyah pun kami ikut menjaga dan mengamankannya. Bahkan waktu pemuda Muhammadiyah tersandung masalah kemah pemuda di Prambanan, kami juga tepos liro dengan berusaha untuk tidak berselancar di tengah gelombang yang menerpa mereka. Meskipun kami tahu anggaran untuk mereka tidak digunakan sebagaimana kesepakatan. Kami tahu, tapi kami memilih diam dan menyerahkan urusan itu kepada polisi. Hatta ketika kasus ini menguap begitu saja dan aktornya hanya berhenti jadi saksi dan sekarang sudah menjadi idola baru bagi politisi muda Muhammadiyah. Kami pun diam. Ini tepos liro bukan sih? Waktu Sunanto maju sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, kami pun tepos liro. Meskipun sebenarnya kami mau teriak-teriak waktu ada info kantor deputi sebuah lembaga intel dipakai rapat. Logistik disamarkan dengan sebutan garam India dan berasal dari mana kami pun tahu. Tapi demi tepos liro kami diam, karena itu urusan mereka sendiri. Cukup bagi kami tahu, tak perlu bikin gerakan kontra intelijen meskipun saat itu sangat bisa. Jadi tolonglah, jika ada yang baca ini dan dekat Sunanto, kasih tahu. Sekarang ajari saja kami cara bersabar, karena stok yang kami punya sudah hampir habis. Pernyataan Gus Yakut bisa dikatakan mewakili pernyataan sikap lembaga yang dipimpinnya. Karena itu setiap postingannya selalu diamini dan dibagikan oleh teman-temannya yang saya ketahui sebagai pengurus-pengurus NU atau PPGP Ansor wilayah dan daerah. Secara pribadi saya sependapat dengan yang diutarakan pimpinan pemuda Ansor NU itu. Hal itu pun menggenapi temuan saya sendiri tentang sikap oknum-oknum warga Muhammadiyah di daerah yang kerap memprovokasi warga tentang aktivitas keagamaan warga NU. Seperti mengatakannya sebagai perbuatan bid'ah, syirik hingga sesat. Karenanya ketika terjadi kasus penolakan Harlah NU di Masjid Gede Kauman Yogyakarta oleh warga Muhammadiyah setempat beberapa waktu lalu, saya tak terlalu heran. Bagi saya memang ada, atau bahkan mungkin sudah banyak warga Muhammadiyah yang berpandangan agama secara radikal cenderung ke Wahabi-Wahabian. Kasus itu tentu tak bisa disepelekan. Seperti yang dikatakan Gus Yakut bahwa sikap itu penting. Tidak bisa hanya dengan beretorika belaka lantas tepos liro itu bisa terrealisasi dan terjaga. Bagaimanapun di tengah maraknya kasus intoleransi dan radikalisme yang menggunakan sentimen agama belakangan ini, banyak pihak berharap pada kedua ormas Islam terbesar ini agar memberi teladan tentang sikap Islam moderat, khususnya kepada ormas-ormas Islam lain yang cenderung keras dan radikal. Bagaimana bisa Muhammadiyah meneladankan sikap moderat sementara terhadap acara NU saja keberatan?
Sepertinya slogan Islam berkemajuan yang selama ini dibangga-banggakan warga Muhammadiyah perlu dipertanyakan. Sebab sikap sebagian warganya di Kauman Yogyakarta itu justru menunjukkan sebaliknya, yaitu kemunduran.